Haleluya. Haleluya. Injil Lukas 11. Ayat 27 28. Lukas 11 ayat 27 dan 28. Lukas 11 ayat 27. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan di antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat 28. Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Saudara mau berbahagia? Nggak ada. Semua dia. Saudara mau berbahagia? Amin. Satu waktu ada orang yang berkata kepada suami, "Berbahagialah ibu yang melahirkan atau mengandung engkau serta menyusui." Amin. Semua ikut-ikutan. Itu salah. Yesus berkata ayat 28, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan memelihara firman yang dia dengar. Ini yang selalu saya renungkan. Tingkat kedewasaan jemaat sudah sampai di mana? Kedewasaan jemaat adalah bukti bahwa dia memiliki firman dan roh dalam hati. Jadi hati itu merupakan bukan firman. Bukan lagi. Ayat 22. Ayat 22. Ayat pasal 22. Ayat 22. Ayat 22. Ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Ya, kita semua punya hati, tetapi dalam Alkitab banyak kali ditulis apakah hatimu ada isi atau kosong. Fungsi dari hati adalah tempat menaruh atau menyimpan firman Allah. Karena itu Mazmur di dalam pasal 119 ayat 11, kalau mau berbahagia jangan berbuat dosa. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, hati itu harus secara khusus tempat menyimpan harta yang sangat mahal, yaitu firman Tuhan. Siapa yang memberi kekuatan
kekuatan kepada umat Tuhan di masa lampau di abad ke-500 firman. Oleh sebab itu Ayub sendiri dalam pasal 23 ayat 12 Ayub 23 ayat 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Sanubari atau hati. Itulah sebabnya Ayub sangat patut menjadi teladan bagi orang Kristen. Mana itu suami-suami? Banyak suami di sini meniru Ayubnya. Takut salah ya. Bapak ya salah jawab dan bapak-bapak kok ikut teladan dari Ayub. Ini yang selalu saya pikirkan. Pertemuan rohani jemaat Losari. Meniru Ayub. Dalam Alkitab tidak banyak yang jadi teladan bagi orang Kristen. Coba katakan berapa banyak bapak-bapak sering meniru Ayub. Haleluya. Ya, kita baca Kolose 3 ayat 19. Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Amin. Sama suami yang masih kasar sama istri. Istri senang oleh suami ditegur. Jangan kasar kalau jadi suami. Dan itu perintah Alkitab. Kapan suami tidak kasar? Ketika sanubari penuh dengan firman Tuhan. Karena itu dalam pasal 3 ayat 16 Paulus anjurkan atau menghimbau supaya jemaat ibu-ibu pria pemuda-pemudi harus menjadi kaya dengan perkataan Kristus atau ajaran Kristus. Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya. Orang yang kaya firman tiap hari ibadah dia harus ada di gereja. Karena firman yang di hatinya mendorong untuk beribadah, memuji Tuhan, menyanyi lagu-lagu rohani. Dalam pikir ini
saya keberanian catatan, saya tak tahu dia belum. Saya sudah baca. Aku ingat tahun 67 lagu favorit kami selama hamba masih bernafas tetap melayani. Tadi kalau bisik, kalau balik bisa jadi. Saya bilang saya sudah ngomong 2 minggu lalu sama grup Menguat, tanggal 1 saya mulai. Saya pantang mengingat apa yang saya ucapkan. Seandainya tinggal tulang sekalipun, kalau masih bisa bicara, saya akan bicara. Baca Mazmur 92 ayat 15. Mazmur 92 ayat 15. Mazmur 92 ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudara tahu arti ayat ini? Ini bicara tentang rohani, badan secara jasmani boleh kurus, tetapi rohani harus dipelihara biar dia bertambah gemuk dan berbuah terus. Konteksnya banyak. Mazmur 1 ayat 3. Ini yang memberi saya kekuatan. Dan ucapan berbahagia dalam Alkitab ada banyak. Kalau kata Yesus, berbahagialah yang menerima ajaran atau memelihara firman serta melakukan. Belum tentu zaman Musa, bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, semangatnya luar biasa, merdeka, setia, tidak lama menimpa. Begitu juga ucapan Daud di Mazmur 42. Lalu Matius pasal 5 ayat 6. Itu bagus. Ajaran Tuhan Yesus di atas. Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Banyak orang Kristen awal-awal begitu setia, maunya ibadah, ceramah, seminar, bawa catatan. Lama urutan juga tinggalkan Tuhan. Haleluya. Tetapi ada satu ayat ucapan berbahagia itu Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13.
Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, amin. Ini bahagia yang betul. Kapan ini terjadi? Yaitu di abad pertama dalam pemerintahan Kaisar Domitianus. Dia berpidato kepada bangsa Israel, mulai sekarang panggil saya Tuhan dan Allah. Sebagian besar nurut, takut, tapi sebagian orang-orang Kristen yang rohaninya penuh dengan firman, hatinya penuh dengan firman, mereka berteriak, Tuhan dan Allah kami hanya Yesus Kristus. Mereka dibunuh. Pemerintahan Kaisar Domitianus dimulai dari tahun 81 sampai 96. Bayangkan penderitaan orang Kristen waktu itu. Tetapi dari surga suara datang kepada Yohanes, tulis, dan semua yang bertelinga biar mereka mendengar. Haleluya. Dulu dikira yang paling ganas Kaisar Nero, pemerintahnya tahun 54 sampai 68. Ternyata tidak. Domitianus yang lebih kejam. Tetapi orang-orang Kristen yang kaya dengan firman, mereka tidak takut ancaman bunuh, mereka tidak takut. Kenapa? Roh dan kuasa firman ada di hati mereka. Jemaat tidak punya firman, meragukan ketika menghadapi cobaan yang berat. Amin. Makin teduh. Itulah sebabnya hati orang Kristen harus diisi dengan firman. Jangan diisi dengan hal-hal yang jahat. Matius 15 ayat 19. Kecuali mereka yang tidak percaya, yang hatinya tertutup. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, curian, sumpah palsu dan hujat. Ini semua dari hati manusia yang tidak punya firman.
rumah yang kosong, tapi bersih, nggak ada penghuni. Setan dia keluar, dia panggil teman-teman, tujuh setan yang lebih jahat. Diajak masuk ke dalam rumah yang kosong. Jangan dengar bahwa itu perumpamaan satu hal yang nyata, bagaikan ruangan yang kosong seperti ini. Coba itu. Berapa kejahatan yang bisa menguasai hati seseorang? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinaan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, dan tidak terdapat. Jangan pikir iblis akan masuk ke ruangan rumah saudara berbentuk atau lembaganya seperti iblis. Hal-hal yang jahat yang bersumber dari iblis itu bisa bersarang di hati manusia. Jadi berbahagia dalam Alkitab, dalam Matius pasal 5 ayat 9, ucapan berbahagia di sana. Belum nilai. Ada pendeta keluar di hadapan rumah duka atau perayaan. Gampang enak saja dia baca Mazmur 116 ayat 15. Saya selama dosa atau dimanapun saya diberi tugas berkhotbah di rumah duka. Belum pernah saya berkata hari ini almarhumah sudah berada di Firdaus. Selagi dia hidup, apa dia bersihkan ayat 19 ini? Oleh karena itu selagi saudara masih hidup, jaga hati, bersihkanlah hati. Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Siapa yang dikasihi oleh Tuhan, yang sangat berharga? Siapa? Oke. Kita harus pelihara hidup kita lebih hati dari segala bentuk kejahatan di budaya. Kenapa kejahatan sering
menguasai hati manusia. Mau dia Kristen, mau dia bukan, mau dia rajin ke gereja, malas. Ciri khas orang Kristen yang rohaninya bertumbuh, saya sudah berapa kali ulang, yang rohaninya bertambah subur. 1 Yohanes 3 ayat 14, baca dalam terjemahan TSI atau terjemahan sederhana Indonesia. 1 Yohanes 3 ayat 14. 1 Yohanes 3 ayat 14. Sebab kita bukan lagi bagian dari mereka yang hidupnya mati secara rohani. Kita sudah dihidupkan secara rohani. Buktinya kita mengasihi saudara-saudari seiman. Bila kita tidak mengasihi saudara kita, berarti kita masih tetap mati secara rohani. Ya, semua jemaat boleh salaman kiri kanan. Hilangkan rasa benci, tumbuhkan kasih bersaudara di antara kita, apalagi dalam keluarga. Jemaat setia ini, Bapak ini setia, suka senyum kalau salam. Seringkali kedok supaya kelihatan orang tidak menaruh benci sama si asli dan seterusnya. Pembuktian bahwa rohani kita hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan adalah kita punya kasih yang diajarkan oleh Yesus. Haleluya. Saya tidak bisa mengawal saudara tiap pagi. Saya hanya bisa kasih pengajaran firman. Musa berteriak kepada Tuhan ketika Tuhan menyatakan bahwa bangsa Israel sudah berbuat dosa, mereka harus dihapus namanya dalam buku catatan. Musa katakan, Tuhan jangan, lebih baik namaku yang dihapus. Nekat Musa. Coba boleh Keluaran 32 dan 33. Keluaran 32-33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi ada bonceng-boncengan kalau ke surga, suami saya namanya tidak ada di dalam buku catatan. Yesus kan tulis dosa anak tanggung sendiri, dosa bapak tidak ditanggung oleh anak masing-masing. Haleluya. Oleh karena itu, Paulus menghimbau supaya jemaat Tuhan saling menasihati, mengingatkan
saja, kamu sudah salah, sudah keliru. Karena di situ licik, dia tahu kelemahan kita masing-masing. Dari berbahagia yang kita dapatkan, tapi berbahagia yang paling top itu Wahyu 14 ayat 13. Sebab mereka telah mengalami, telah melewati kesukaran yang besar. Mereka bertahan. Haleluya. Saudara mau bertahan? Tergantung dari hati kita. Ada firman, ada kuasa Roh Kudus atau tidak. 1 Korintus 6 ayat 16. Satu Korintus 6 ayat 17. 16 ayat 17. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Amin. Banyak polisi kalau tangkap maju dua jadi satu, bersalah. Saudara harus memberi gambaran kalau kita terikat dengan Roh Tuhan menjadi satu roh dengan Dia daripada menjadi satu roh dengan iblis. Bayangkan kalau Bapak ini lewat di depan diborgol dengan orang jahat, malu. Orang percaya, orang Kristen, kita harus menjadi satu roh dengan Kristus. Haleluya. Bangsa Israel mulai dari Abraham sudah dijanjikan sediakan tempat, dan sekarang lagi ribut di Timur Tengah. Tapi bandel sehingga Tuhan bersumpah dalam Bilangan 32 ayat 10, Mazmur 95 ayat 11. Boleh baca ayat lain. Bilangan atau Mazmur. Bilangan 32 ayat 10. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan Ia bersumpah. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut Aku dengan sepenuh hatinya. Tidak mengikut Aku. Mereka tidak mengikut Aku dengan sepenuh hatinya. Tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Jadi saudara,
suka Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pernah Yesus berdebat dengan orang Farisi, ini uang siapa? Kata mereka, Kaisar. Lalu Tuhan memberi penekanan, yang Kaisar punya bawa kepada Kaisar, pajak. Yang Allah punya mau kemana? Yang Allah punya, yang milik Allah, bawa kepada itu Matius 22. Nah itu ayat terakhir Mazmur 95 ayat 11. Mazmur 95 ayat 11. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ya. Keputusan semua dari Tuhan, tetapi berdasarkan isi hati, kesetiaan kita, kesungguhan kita dalam mengiring, melayani. Sebab orang suka mengajar, suka berpidato, tetapi apa yang mereka ajarkan, mereka tidak melakukannya. Ya, Tuhan tolong kita. Nanti berikut saya sambung lagi dengan pengajaran ini. Tidak mudah menjadi Kristen yang layak di hadapan Tuhan, kecuali hati kita penuh